kita memang udah saatnya untuk mencari kebenaran, mana Tuhan yang pantas disembah gitu loh, supaya kita nggak ragu dalam hidup gitu, karena kita hidup ini berhadapan sama Tuhan, bukan sama kita, ini reality bukan mimpi. Jadi kita nggak mau mati dalam kesesatan, kita nggak mau mati dalam ketidakpastian mana yang kita sembah dalam dunia ini. Jadi kita sebagai orang Muslim pun harus mengkoreksi Al-Qur'annya, bener nggak gitu. Sebagai orang Nasrani juga harus mengkoreksi. Kalau kira-kira ada yang tidak sesuai dengan pemikiran, simpang siur, atau misalnya kayak tadi tuh misalnya kalimatnya udah berbeda dari roh, dari air, di air kenapa mesti dijadikan roh gitu kan, udah jadi gimana sih, dari air jadi tas kan udah beda. Dari roh itu kan udah jauh sekali dibandingkan sama angin bertiup di atas air laut. Jadi kayak ini ya, sekarang gini, kalau ditanya ke Bunda percaya nggak kepada Injil? Ya saya percaya, tapi Injil yang seperti apa? Kalau Injilnya yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, menyembah Tuhan cuma satu, ya aku percaya. Tapi kalau yang udah Injil yang kayak tadi yang bentuknya udah berbeda-beda gitu, ya udah Bunda nggak bisa meyakinkan, karena udah simpang siur dengan pemikiran gitu, udah jauh gitu loh. Oke, saya kasih satu contoh ya. Brother Moto. Yes. Brother Moto. Yes. Karena kalau Bisa kita buka nggak percaya 1 Injil, Timothy 25. Tapi Injil yang seperti apa dulu yang saya percayain gitu loh, sebagai umat Islam. Coba nomor 2, nomor 5 gitu. 1 Timothy 25 ya. Coba harus 1 coba Timothy ada yang ya. turun 1 naikkan orang Nasrani, orang Protestan. Apa ini? Karena Allah. Versi 5, brother. Ini apa? Ini apa nih? Karena Allah itu satu esa. Loh, ini apa? Ini Al-Qur'an apa? Ini Alkitab. Ini bukan ke Al-Qur'an Majid, sister. Ini karena Allah itu esa. New Testament. Enggak, gini loh Agi, mohon maaf, kalau tadi membahas kitabnya Yahudi, perbandingan terjemah kan masih enak. Kalau sekarang fokus di kitabnya sebelah, kita nggak enak juga, mendingan masuk bahan diskusi aja gitu. Iya, naikin noten aja lah, nggak apa-apa sekarang. Iya. Kesannya ini kita. Ya udah, naikin aja salah satu orang Protestan biar kita. Nggak apa-apa, saya turun aja, nanti biar ada slot buat Kristen 1. Atau Bunda yang turun di bawah. Jangan, biar Bunda menyaksikan. Karena Bunda yang mau belajar, mau mengkoreksi gitu, melihat gitu loh. Iya, kok CB yang turun? Apa-apa, aku aja yang turun. Saya turun, brother. Kenapa saya bahasa Indonesia kurang bagus? Nanti ada orang lain untuk diskusi. Siapa turun ini? Saya nggak apa-apa. Yang ini aja deh, yang kira-kira yang nggak terlalu ini itu siapa? Udah ada yang turun tuh, 1 udah ada yang kosong. Ya, Shalom. Halo. Email. Ya, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang brother semua. Siang. Protestan apa Katolik, Bang? Mana suaranya? Kalau Ya, saya Oneness Pentakosta, Kristen. Oh, iya, gimana Bro Samuel? Ya, saya Oneness Pentakosta. Saya Samuel Siahan, teman-teman kan? Iya, Ini Bro Bang Samuel. Iya. Iya. Samuel ini siapa? Ya, jadi gue tertarik tadi ketika Lanjut. saya apologet Bunda. Dan nanti Bunda bisa lihat di YouTube Samuel Siahaan, ketika aja Samuel Siahaan. Nanti Bunda bisa lihat di YouTube. Oke. Nah, Salam kenal aja udah. iya, jadi saya suka Salam itu kenal, Bunda, ya. Saya mau diskusi dengan Anda ya. boleh. Cuman ini kan saya lagi di luar. Brother, iya, gak apa-apa. Chris Moto, skin besar dulu, brother Chris Moto. Tadi dulu biar ini Brother Zia, biar Samuel dulu menyampaikan.
Kenapa? Ya, jadi saya tadi tertarik teman-teman singgung soal Bukan, Trinitas. saya mau ambil info 1 Timotius 2:5. Ya. Coba Saya mau ambil informasi 1 Timotius 2:5, brother. For there is one Ya, coba God and dibacain, one coba mediator, dibacain. and also between God and man, the man Christ Jesus. Oke. Can you read it for me in Di bahasa? sini, So I can. Wait, Iya, can you betul, read it for me in bisa bahasa? bahasa Indonesia. Udah ini. Iya, iya, Ini iya. bro, Ya, bro Samuel. I'm outside now. Ya. Ini ada Handy Celebes kan? Ada. apa itu Handy Iya. Celebes? Ini Handy apa nih? itu Ini teman saya, Handy Celebes. Ini apa nih? Ini apa nih? Aku kalau gini tegang ya. Ini apa nih? Karena Allah itu esa. Ini apa? Ini Bible. Ya itu Bible. Ini apa ini? Iya, Iya. itu Bible. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi perantara antara kita dengan Jangan Tuhan. terlalu cepat, Begitu ya dong. bunyinya ya? Gua nggak nangkep. Iya, Pelan-pelan yaitu bacanya, manusia. sayang. Iya. Kristus Karena Yesus. For Allah there itu is Esa. one God and one mediator between God and man, and that is and the man Christ Jesus. Di sini Tuhan kasih info Tuhan itu satu. Dan untuk Jesus Christ bukan kasih istilah Tuhan, Oke. tapi manusia. Manusia Christ Jesus. Bunda mau nanya, Tapi Bunda Anda mau percaya nanya, Bunda Jesus naik dulu, Tuhan Bunda naik bagaimana dulu. itu? Bunda mau naik dulu. Yang di atas sama di bawah sama nggak pengertiannya? Apa berbeda? Kayak tadi lain Sama. kalau Sama. sama. Sama, Ya udah, sama. nggak ini kan, maksudnya nggak mencong gitu kan pengertiannya. Gini Bunda, ini kan sudah masuk ranah diskusi. Bunda mungkin coba simak sebentar. Nanti Bunda yang ini menanggapi apa Bunda ini. Sebenarnya Oke, gini silakan. teman-teman, sebentar. Aku nih mau masuk tadi karena tertarik ada teman Muslim menjelaskan Trinitas. Jadi itu benar bahwa Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab, begitu. Betul. Ya. Trinitas itu enggak Alkitab Oke. sebenarnya. Nah, itu yang mau saya jelaskan kepada Bunda, kepada teman-teman Muslim, karena saya juga kemarin sudah sering masuk ke HMC. Saya minta tolong sama HMC karena teman-teman Trinitas tidak bisa bersikap baik dalam berdiskusi. Jadi saya numpang di grupnya HMC. Ada Zulkifli, ada Handy Celebes, ada semuanya ada di situ. Tetapi sampai detik ini tidak ada teman-teman Trinitas yang berani untuk berdebat. Yang menjadi penengah adalah teman-teman Muslim. Yang saya sebutkan itu namanya tidak ada satupun yang nongol. Nggak berani itu guru-guru itu. Kenapa? Ya karena mereka takut. Kenapa? mesti Simpel saja takut. Nah, Takutnya ya kenapa? berarti kalau dia takut kan berarti nggak benar. Kan saya punya data, Bunda. Iya, saya nih punya data teks asli Ibrani Yunani. Ketika kita kejar di dalam teks asli, mereka nggak berani. Karena teks Alkitab LAI itu diterjemahkan menurut presaposisinya orang-orang Tritunggal. Ketika saya kan kerja di luar negeri lama, Bunda. Terakhir saya di kapal pesiar. Cuman nggak sempat aja saya datengin Bunda kan. Nah, saya pernah di Skagen di Jerman. Nah, iya. Nah, saya kan belajar bahasa, ya. Jadi ketika kita mengkaji dalam teks asli, ternyata cetakan LAI itu banyak yang tidak betul. Ini biar dengar nih yang di netizen semua ya. Tidak betul. Gitu. maksudnya Jadi gimana? Yesus yang dia Kenapa? Tidak betul yang kayak mana maksudnya? Contoh Bunda, coba teman-teman ada yang bisa buka Zakaria 12 ayat 10 nggak? Dalam teks LAI ya. Pakai teks LAI aja biar saya buktikan. Teman-teman ada yang bisa bukain nggak? Ditampilkan di layar situ. Zakaria 12 ayat 10 ya. Aman. Sebentar. Sebentar Bro Sen. Banyak sekali, terlalu banyak. Nah, ini. Makanya saya marah-marah begitu loh. Aduh, nggak bisa nembak terus. Coba baca. Oke, dong, baca. carry on. Brother Samuel. Yang tadi suaranya lantang tadi ngomong siapa? Itu lantang suaranya. Coba dibaca. Ayo. Gimana Bro Samuel? Bro, bacain bro, saya kekecilan lihatnya nggak bisa. Oke. Zakaria 12 nomor 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud Aduh, dan signal atas penduduk gimana? Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Lanjut. Sebentar.
duduknya Aku akan diam, mencurahkan jangan pindah-pindah. Oke, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Gimana maksudnya? Oke, saya baca ulang ya, yang dari kata di tengah. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Betul bro, tulisannya seperti itu kan? Iya, tikam. Nah, itu kata dia itu salah. Teks aslinya itu sebenarnya Elai, akhiran yod di dalam bahasa teks Ibrani itu artinya ku. Nah, jadi di situ seharusnya dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Ku di situ adalah Yehova. Yehova sendiri, Bapa itu sendiri di ayat 8 bisa dibaca. Nah, kalau Bunda lihat di terjemahan Inggris, baik itu NASB, New American Bible Version, atau Berean Study Bible, atau King James New Version, King James Version, semuanya menerjemahkan they will looking on me who they pierce. Ya, they will looking on me, bukan on him. Cuman Alkitab LAI yang menerjemahkan kepada dia. Jadi dia mau mengalihkan bahwa yang ditikam itu bukan Allah sendiri, tetapi anak dari Allah. Yesus Anak tadi. Allah yang bukan, iya, Yesus tadi itu mereka tidak akui sebagai Allah itu sendiri, tetapi anak Allah. Jadi kayak Zeus sama Hercules, jadi bapak punya anak gitu, kayak saya sama anak saya. Tetapi itu sebenarnya tidak seperti itu. Allah sendiri menjadi manusia, yang disebut anak Allah, yang disebut juga anak manusia adalah Yesus itu sendiri. Nah, tapi sama mereka dirubah jadi dia, dan banyak lagi ayat-ayat yang dirubah. Kok dirubah Begitu. bisa dirubah-rubah gitu, kenapa nggak? Yang ngerubah tuh siapa? Karena begini Bunda, LAI itu yang kerja di LAI, yang kerja itu orang Trinitas semua, yang punya pandangan satu pandangan tentang teologi Tritunggal. Terlalu bijak ya. Jadi Allah tiga pribadi. Sementara Shema Israel itu Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Ya. Jadi Yahweh Allahmu, Yahweh itu Esa. Kok lancang banget sih? Ya, Yahweh itu Esa itu di situ orang Tritunggal menafsirkan adalah kesatuan. Padahal itu salah besar, bukan kesatuan, tetapi tidak ada yang lain selain dia. Bisa dibaca di Markus 12 ayat 32, coba teman-teman. Satu. Ya, tetapi Echad di situ bukan cuma satu, tetapi satu-satunya atau tidak ada yang lain selain dia. Coba teman-teman buka Markus 12 ayat 32. Kalau dalam Islam juga seperti itu, sebagaimana surah Al-Ikhlas gitu loh. Cuman kalau mereka bilang gitu. Iya, mereka bilang 3. Coba teman-teman buka Markus 12 ayat 32. Coba baca. Markus 13 ayat 32. Oke. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru. Benar katamu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, itu arti Esa. Makna dari Esa yang selain daripada satu ya, bukan cuma satu cardinal number, tetapi tidak ada yang lain selain dia. Ini benar. Nah, tapi Sofiatul, Trinitas, Katolik, semua Ortodoks apa lagi itu gila, mengatakan bahwa itu kesatuan, 3 pribadi menjadi satu, itu Esa. Itu semua bohong. Tanya aja sama orang Yahudi, nggak ada yang seperti itu. Jahat banget. Itu bohong semua. Kenapa nggak Gitu. di ini lagi dikoreksi? Jahat banget ya. Akhirnya menjadi kaget. Oh, jahat sekali. Jahat. Gitu. Terus kenapa juga masih ada yang, terus gimana masih udah tahu dibohong itu, kenapa diam? Kenapa nggak merontak? Kenapa Ini dia nggak? Begini. Samuel Sehat Begini. speak up ini. Nah, begini, kita sudah ngomong Bunda, bukan cuma saya, makanya LAI itu memberikan wewenang kepada Lentera Bangsa untuk membuat terjemahan. Di mana posisinya dia di Amerika? LA. LAI itu Lembaga Salemba. Alkitab Indonesia. Loh, mereka tuh siapa? Oke. Kok mereka seenaknya aja melintir yang pemahaman mereka? Karena mereka mayoritas Bunda. Hah? Mereka ini mayoritas di seluruh dunia bahkan. Ya, mereka ini mayoritas di seluruh dunia. Mereka menguasai dunia. Ngerti ya teman-teman muslim ya? Nah, Gimana maksudnya? tanya deh sama teman-teman muslim, mayoritas di dunia itu Kristen.
Katolik. Nah, mereka semua itu Trinitas. Kan begitu, betul nggak teman-teman? Tapi kan Iya. firman itu kan tertulis dari zaman itu dan begitu modelnya Tuhan itu Esa. Kenapa mereka dengan lancang berani memelintir? Kenapa mereka berani, Bunda? Kenapa mereka berani? Karena Yesus sudah menubuatkan sejak zaman Yohanes Pembaptis. Dikatakan, sejak tampilnya Yohanes, di Alkitab, nanti saya kasih tunjuk ayatnya ya. Sejak tampilnya Yohanes, hingga sekarang ada orang yang hendak membelokkan kerajaan Allah, dan yang membelokkannya hendak menguasainya. Dan itu harus terjadi. Nah, sore mati. Jadi serem ya nengoknya. Jadi nggak jelas arahnya kemana keimanan itu kalau kayak gitu berantakan gitu jadinya. Jadi kayak jatuhnya jadi kayak mana ya? Jadi kayak nggak ngikutin aturan gitu loh. Kalau saya bilang bukan nggak ngikutin aturan, ini namanya demonik. Teman-teman tahu demonik nggak? Apa tuh demonik itu sayang? Setan dong. Demonik itu satanik. Kayak nama-nama. Berarti ya, Yesus sudah ngomong, yang tidak dari yang kukatakan itu berasal dari si jahat. Si jahat itu siapa? Demon, Satan itu. Hati-hati teman-teman, ini sudah akhir zaman ya. Oh, ya sama juga Silakan. sama juga dalam Islam gitu. Kalau yang bukan yang Rasulullah ucapkan itu berarti dari orang-orang yang jahat. Bener. Tapi kenapa didiemin aja kalau kayak gitu? Misalnya gini nih, misalnya Al-Quran, misalnya satu contoh, misalnya surat yang paling pendek aja lah ya. Apa surat paling pendek? Apa ya? Coba surat paling pendek. Wal asri inna insan lafi usri ya. Al-Kausar. Inna Al-Kausar. Paling pendek. Nah, itu ayat terpendek. Ini enggak ayat terpendek aja. Jika ada kalimat yang maksudnya gini, ayat pendek aja. Kalau misalnya apa namanya? Tafsir terjemahannya udah beda, itu udah akan diprotes karena berbeda ayat udah berbeda arti. Makanya Al-Quran itu selalu terjaga karena akan selalu dikoreksi terus dilihat mana ada. Jadi kalau misalnya kita udah hafal nih, misalnya kita menghafal satu ayat, misalnya kayak Bunda gini kan, orang Islam akan hafal. Jadi kalau misalnya ada orang baca ini salah nih gitu, misalnya ada inna atau inna kal kausar gitu, misalnya inna atau inna kala kasar gitu, itu adalah itu kok lain ini. Kenapa? Karena orang Islam itu nggak bisa dibohongin Al-Quran itu karena mereka hafal luar kepala gitu. Jadi nggak bisa Oke, Bunda. Begini Bunda, kan tadi Bunda kebingungan, kok bisa ya diputar balik seperti itu. Sekarang Bunda aturannya mikir, kok saya bisa tahu? Enggak, aturannya Bunda mikir, kok saya bisa tahu yang mana yang dirubah? Berarti kan masih ada yang aslinya, maksudnya yang kanonnya kan masih ada Bunda. Kayak tadi tuh. Nah, itu yang kayak tadi misalnya tadi Bunda sempat baca sempat kaget tuh yang tadi ada terjemahan dia bilang dia aslinya ya yang dibilang katanya tiupan angin itu tiupan angin itu menerpa pokoknya dataran laut lah gitu, dataran air laut gitulah, intinya disitulah air pokoknya gitu tadi kan. Tapi lari dari yang di bawahnya lari gitu loh, artinya lari, kok terjemahnya lari gitu loh. Sekarang begini Bunda, gampang saja. Tadi saya sudah kasih Zakaria 12 ayat 10. Dari kataku dijadi dia, itu kan dari belok kanan ke kiri, udah beda 180 derajat. Dari aku ke orang lain. Kok nggak denger ya? Tes. Dari aku ke dia. Mana. Iya, jadi itu parah Bunda. Dari aku ke dia. Jadi contohnya begini Bunda ya. Coba sebentar Bunda dengerin ya. Misalnya nih, saya makan di warung Padang, saya nggak bayar, berdua sama teman saya bayar. Tapi saya bilang, yang nggak bayar makanan Padang kemarin adalah dia, padahal saya yang nggak bayar. Nah, misalnya seperti itu. Oke, sebentar. Jadi ini roti hidup. Izin, roti hidup. Roti hidup. Protestan apa Katolik, Bang? Saya Protestan. Ya. Halo? Saya Protestan. Oke. Oke, saya lanjut ya. Iya. Sebentar, kok nggak ada ada suara nggak saya, Bang Samuel? Ada. Oh, ini Dia ngomong ini dia Protestan kok. roti hidup
Protestan? Apa Katolik? Protestan, ya udah jawab. Oke, Protestan. oh berarti Protestan. saya nyangkut. Saya Lanjut. protes, saya Protestan, saya Protestan, saya Protestan. Ya, Saya silakan. Protestan. Iya. Tuh, dah tahu. Lanjut. Putus-putus suaranya. Kalau Protestan itu penganut Trinitas juga Aduh, sih, hancur suaranya. gitu ya. Enggak, Samuel bagus kok suaranya. Samuel, lanjut. Bukan begitu teman-teman. Protestan tidak ada hubungannya dengan teologi. Protestan itu waktu dia protes itu kepada Paus itu nggak ada hubungannya dengan keteologian. Suara saya putus-putus nggak? Enggak, aman. Kedengeran. Ya. Ya, jadi Protestan itu tidak ada hubungannya dengan keteologian. Mereka cuma protes atau gara-gara Paus memberikan surat indulgensi atau pengampunan dosa dan banyak lagi lainnya. Tapi bukan perbedaan keteologian. Jadi kalau teman-teman tanya, kamu Protestan apa enggak? Itu tidak ada hubungannya. Kecuali kamu tanya, kamu Trinitas apa Oneness? Baru ada hubungannya, begitu. Oh, oke. Oke? Yang Iya, jelas, ini biar yang saya jelas, ajarin biar teman-teman Muslim. yang jelas adalah yang jelas adalah mayoritas Protestan ya Trinitas lah. Jarang ada Protestan Iya. Oneness gitu. Iya, tapi kan sekarang Oneness kan dari Protestan semua. Jarang yang dari Katolik. Ya itu dia. Gitu. Jadi pertanyaannya, roti hidup. Woi. Roti Yo, yang disalib itu bapak atau anak? Yang disalib itu, kalau kita lihat kan dia berkata bahwa Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Artinya yang disalib itu adalah Yesus secara utuh manusia. Bukan bapak di sorga. Bapak itu kan secara roh. Nah tuh, siapa? Mel lagi. Samuel. Ntar gini, Tunggal tuh. Ntar dulu, roti hidup. Apakah ada Bapa di dalam diri Yesus waktu Yesus disalib? Sebab begini Pak, saya meyakini bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Ya berarti lu Oneness itu. Loh, bukan masalah Oneness atau Trinitas Pak, tapi kita Nah berbicara ini dia nih gitu teologi. loh. Mengaku Trinitas menjelaskannya kayak Oneness, gimana sih? Enggak Pak, kita ini kan berbicara Untung tentang Andi Celebes sudah pinter. Iya dong, aku kan pakarnya juga. Henry kau dengar dulu, Handi kau dengar dulu. Iya bang. Iya, Artinya bahwa begini, kita percaya bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Bapa atau 100% Allah. Di dalam diri Yesus ada Bapa, ada Allah. Makanya ketika dia bercakap-cakap dengan Filipus pada waktu itu dalam Injil Yohanes kalau nggak usah salah. ke Filipus bang, langsung aja ke salib Bentar tadi. dulu. Iya bentar dulu. Artinya lalu Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus Waduh, sampaikan. sekian lama bersama kamu Filipus. Aduh, udahlah itu bang, itu udah kita tahu lah itu. Maksudnya begini Pak. Iya, Bapak kan bertanya, saya menjawab. Ya Jangan jawabannya Bapak- pertanyaannya bukan di situ abang. Waktu Yesus disalib, Anda mengatakan yang disalib adalah manusianya. Sedangkan di dalam diri Yesus dia adalah ada Bapa itu sendiri gitu loh. Nah bagaimana mungkin Anda bisa membuang Bapaknya waktu manusianya disalib? Padahal ada di situ gitu loh. Gimana Saya mau itu tanya bisa sama, dibedakan? Saya mau tanya sama Anda. Jika maaf ya sebelumnya ya. Jika Anda mengalami pembunuhan atau apalah, apakah roh Anda mati ketika Anda dibunuh seperti Nah itu? ini kami ini manusia yang kenapa kami di sini bukan Tuhan. Ya itulah makanya tadi saya bilang bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Allah Bapa. Nah, Ya udah. 100% Bukan Tritunggal manusia murni. itu yang mati. Ya cukup Dia ya. bukan Tritunggal murni. Bukan. Silakan Bro Samuel. Dia bukan Tritunggal murni. Kalau bisa bro kasih ke Justin, suruh Justin masuk sekarang. Apa Sofiatul? Mana berani sih Sofiatul di sini? Atau enggak Justin? Apalagi Suruh Justin. mereka masuk. Bilang aja Samuel lagi ngegoreng nih. Bilang gitu. Ya dulu diluruskan dulu yang satu ini. Dia lagi mengalami ambigu dalam menjelaskan tentang Yesus disalib. Gitu loh Bro Samuel. Silakan.
Enggak, jadi menurut Bro Samuel bagaimana? Kalau menurut saya itu sama dengan dia, tetapi dia salah mengerti Eli Eli lama sabachthani, ya. Eli Eli lama sabachthani itu bentuknya bukan imperfect atau perfect, bukan future tense atau past tense, tetapi bentuknya aorist. Jadi dia bentuknya adalah suatu ungkapan yang ditulis di dalam Mazmur Daud. Jadi Yesus mengulangi kata-kata nubuatan yang Yesus sampaikan sendiri di dalam lirik lagunya Mazmur Daud. Oke, tetapi sekarang kita ambil literalnya. Apakah benar-benar Bapa meninggalkan Yesus? Ya, setelah dia mati. Bukan pas dia teriak dia langsung cabut, tidak. Karena bentuknya bukan perfect. Teman-teman tahu perfect ya? Artinya dia sudah terjadi begitu. Nah, tetapi akhirnya Yesus mati. Oke, ketika Yesus mati, itu roh Allah itu, yang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, masuk ke alam maut. Ya, menebus orang-orang yang dulu sudah mati sebelum Injil diberitakan, dari mulai zaman Nuh sampai kepada zaman Yesus disalib. Makanya pas Yesus disalib, Yesus memberikan bukti beberapa orang bangkit keluar dari kubur pada saat itu. Nah, itu dia. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, Bapa itu penebus, Bapa itu juru selamat. Teman-teman bisa baca Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Aku tetap dia. Tidak ada Allah dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Allah dibentuk sesudahnya. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Maka Lukas 2 ayat 11 atau Injil itu Evangelion mengatakan, malaikat itu mengatakan, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Yehova. Berarti yang lahir di situ juru selamat adalah Yahweh, yang di Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Tidak ada Allah dibentuk sebelum aku dan tidak ada sesudahnya. Akulah Yehova. Itu dia. Nah, ini ditolak mentah-mentah oleh Ortodoks. Saya langsung saja ke Ortodoks ya, karena pada waktu itu mereka lah yang menolak itu, atau patripasionis. Nah, kalau menolak itu, maka itu adalah antikristus. Itu sudah pasti. Antikristus. Jangan ngakak kau ya. Oke. Silakan Roti Hidup. Ada tanggapan? Ya, silakan Bro. menurut saya apa yang disampaikan oleh siapa tuh? Email ya? Email atau Samuel tadi? Iya, Samuel, Bro. Samuel. Ya, itu Samuel pas aja itu. Pas aja sebenarnya kita kekristenan ini, Pak. Kekristenan ini tidak ada pertentangan sebenarnya. Kalau bro itu tidak bertentangan dengan saya, karena bro tadi bilang Bapak ada di dalam anak. Itu kalau bro ngomong gitu di Al Hayat sama di Airben Channel, bro udah dibilang bidat. Beneran, saya nggak bohong. Gitu. Berarti bro sebagai orang Tritunggal, bro belum belajar tentang apa yang dirumuskan Bapak Gereja di tahun 180 Masehi sampai 325. Bro belajar dulu. Anda ini apa, Tritunggal atau keesaan atau Oneness? Saya keesaan Oneness atau Jesus Only. Oh iya, sama gitu. kalau begitu. Gas. Sama berarti. Cuman jadinya gara-gara bro si Handi jadi kebingungan kan gitu. Iya. Coba cari yang lain kalau begitu. Agamanya apa, sayang? Saya Kristen. Kristen yang benar itu ya JO. Kenapa? Carlota lagi. Kristen yang benar itu maksudnya apa? Kurla. Kristen yang benar itu yang mengakui Allah satu-satunya atau Esa tadi datang menjadi daging, menjadi manusia. Itu dia. Nah, buktinya ada di Markus 12 tadi. Oke, Roti Hidup bisa gantian sebentar, kita cari Trinitas di sini. Ya. Oke. Dia dulu di sini. Siap, terima kasih. Oke. Kan belum ada di bawah. Coba dikirim ke Haleluya. Banyak banget soalnya yang minta mau naik kisah satu. Ya udah. Naikin aja. Ini siapa yang nih? Naik tapi berdebatnya dengan menggunakan otak ya. Menggunakan otak. Kalau iya, harus ada keterampilan berpikir atau filsafat ya Bunda. Tetapi harus pakai data. Iya, debat itu harus pakai data. Oke, Kalau nggak pakai data, sebentar. bohong. Silakan Bapak si Hombing. Limbong apa nih? Haryanto. Rianto Limbong. Jangan ngeroh. Bro, lu nggak boleh begitu. Ya. Sorry, kebuka. Enggak apa-apa. Turun dia. Turun dia. Emang bisa kena rungkat ya kalau ini ya?
Lu yang kena peringatan, email lu, akun lu. Ya udah, kalau gua kena peringatan ntar gua kirimkan Anda aja sekalian. Lagi debat agama, agama. Mama lagi debat agama. Ya. Lagi debat agama. Jadi kemarin kan gue jelasin di HMC Channel. Sekarang gue di sini di tempatnya Bestam ya. Nah, biar Bestam belajar kalau lagi debat sama orang-orang Tritunggal. Nah, nanti kalau debat sama Oneness boleh. Tapi kalian belajar dulu debat sama Tritunggal, soalnya susah. Dia bisa berubah-ubah. Tapi kalau ketemuan di Slebes langsung ketahuan orangnya yang mana nih? Ketahuan langsung. Iya, karena lu udah belajar kan. Nah, lu udah tahu terus seluk-beluknya. Terus bro, Terus bro. Iya. Terus kalau dia menceritakan, menjelaskan tiga pribadi, satu substansi dan segala macam, jangan mau dibawa lari ke Tritunggalnya Tertullianus. Jadi lo harus bawa ke sana. Mereka suka pakai gaya baru, itu nggak boleh. Ya nggak bisa dong. Kalau misalnya tiga pribadi satu hakikat, ya terjemahkan dulu hakikat itu apa. Apakah ketiga ini hakikatnya sama? Sorry bro, sorry. Kalau dia bilang hakikat itu bro anulir bro. Itu nggak ada kata hakikat di dalam Tertullianus. Itu pakai kata substansi atau bahan. Itu udah Iya, paling betul. dekat bang. Headsetnya udah paling dekat itu ke mulut bang. Kenapa kekencangan ya? Iya. Kekencengan. Oh ya udah, oke. Sampai ke otak. Oke, kabur lagi. Sebentar ya bang ya. Tahan dulu, pelan-pelan. Siapa lagi nih? Kalau ada Trinitas yang berani, gua transfer 3.500 rupiah, beneran, gua nggak bohong. Gua tambahin jadi 4.000. Boleh. Bro Samuel, Kirim ke Aderion kalau perlu. Kenapa? mereka Tritunggal bilang Bapak tuh berhipostasis. Gimana itu ceritanya itu? Nah, kalau Bapak hipostasis, itu Oneness, bukan Tritunggal. Tritunggal mana yang ngomong Bapak hipostasis? Kemarin sempet tahu nggak si siapa ahlu kitab? Si Giga, tahu nggak Giga? Gembalanya Rion. Si Al, iya kan? Ahlu kitab si Giga dia namanya. Apa dia bilang? Iya, sebenarnya tuh di room lain dia bilang Bapak tuh berhipostasis kata dia gitu kan. Tapi dia ini selalu apa ya, bertentangan dengan kalian kan, si ahlu kitab itu. Oke, gua bongkar sekarang. Ada yang bisa buka teks asli nggak? Di mana? Biblos.com. Bisa. Ada yang ngerti nggak? Ada. Gede yang warnanya kuning semua tuh. Oke. Mama Johan ini. Izin. Mama Johan ini anaknya Johan. Iya, halo. Iya, Protestan apa Katolik? Protestan. Oke. Tritunggal ya? Iya. Iya, silakan. Iya, benar. Iya, silakan itu. Oke, sebentar. Saya suruh buka dulu teman-teman. Buka Ibrani 1 ayat 3. Coba. Ibrani sebentar. Ibrani 1 nomor 3. Ibrani 1 ayat 3. Oke, wait. Coba nanti dibuka yang LAI aja biar ketahuan bohongnya. Ia adalah cahaya kemuliaan ilah dan gambar wujud ilah dan menopang segala yang. Oke. Stop. Gambar wujud di situ ada tulisan gambar wujud. Ada gambar wujud kan di LAI? Iya. Adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan gambar menopang wujud. segala ya. Nah, gambar wujud di situ coba di teks aslinya apa? Hipostasis kan? Coba dicek. Iya. Nih. Sorry, nggak kelihatan. Nah, hipostasius. Hipostasios ya. Hipostasios diterjemahkan ke Inggrisnya apa di situ? Substance ya. Gua pakai KJV ya. Pakai di interlinear aja situ kan ada. Nggak pakai interlinear, gua nggak pakai interlinear. Aturannya pakai interlinear biar sah, tapi nggak apa-apa di KJV juga boleh. Ini udah ada nih. Express image of his person. Image of Nggak this kena person. nih. Nggak kena karena itu kan terjemahan berdasarkan tafsir ya. Sekarang coba dibuka di interlinearnya di biblos.com. Oson apa Udasma? Ada yang ini nih. Tes dokses. Kayak karakter. Substance bukan yang karakter. Karakter itu yang kata sebelumnya. Habis karakter ada kata substance.
Tes dokses. Bukan, yang bahasa Inggrisnya. Oh, bahasa Inggris. Interlinear itu kan hipostasis. Ini. Itu bahasa Ini. Yunaninya. Ah. Ini nih, substance nih, hipostasis nih. Ya. Substance ya. Oke, Iya. substance bahasa Indonesianya apa? Bahan kan? Substansi. Mbak ya. Substansi. Tapi kan substansi kan cuman adopsi perubahan fonetik, bukan menerjemahkan substansi itu. Nah, substansinya kalau diterjemahkan, diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bahan atau materi. Oke? Compound. Iya. From a Iya, compound of- compound. Ya. Oke. Jadi itu adalah substansi itu kayak misalnya teman-teman beli obat, ingredients. Atau substansinya misalnya gula, pasir, gula, ada paracetamol kayak begitu. Jadi bahan-bahan. Ya. Nah, di situ ia adalah gambar. Nah, ia di situ siapa? Yesus kan? Iya, benar. Nah, ia di situ Yesus. Nah, di Yohanes 1:14 itu Sang Firman menjadi apa? Sarsegenito. Menjadi daging ya. Nah, bukan pakai kata antropon atau manusia, tetapi lebih kepada substansinya. Substance atau bahannya adalah daging. Nah, maka di Ibrani 1 ayat 3, substance atau hypostasis adalah daging di situ, tetapi di situ tidak ditulis daging. Nah, karena roh tidak bisa dikatakan bahan atau substansi atau materi. Jadi di situ daging. Nah, sekarang kita kembali dari pernyataan si bro ahli kitab itu, kalau Bapa punya hipostasis, ya berarti hipostasis Bapa itu daging. Tidak ada Bapa punya hipostasis yang lain. Makanya Allah menjadi daging, Sang Firman yang adalah Allah di Yohanes 1 ayat 1 menjadi daging. Nah, sekarang kalau ada 3 hipostasis atau 3 pribadi, berarti Allah punya 3 daging. Di mana ayatnya Allah punya 3 daging? Siapakah orang selain Yesus yang menyatakan dirinya Allah di bumi ini selain daripada Dia? Kalau itu Kan Bunda begitu. yakin. Iya. Karena kalau Maka udah- yang- kalau kita udah bicara tentang roh, itu jatuhnya jadi makhluk hidup. Bukan, kalau roh itu, Daging. ya roh itu dia kalau dikatakan metafisik Bunda, bukan fisik. Jadi dibalik yang Ya, fisik. memang dia kayak dia kayak nggak berbentuk Terus wujud. gini nih, ntar dulu Bunda. Terus gimana itu yang paling terakhir ya, bahwa kalau Indonesianya yang terakhir itu ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi sepertinya ini ada 2 sosok nih. Gimana nih? Iya. Jadi semua kata sebelah kanan itu tidak pernah ada, bro. Kata sebelah itu nggak pernah ada. Itu kata teks aslinya itu tertulis deksion atau deksios, bentuk singular. Terus di bahasa Ibraninya adalah yamin. Ya, yamin itu tangan kanan. Oh. Nah, bro, bisa dicek sendiri. Jadi di situ bunyinya begini. Lalu aku melihat Yesus atau anak domba duduk sebagai tangan kanan Allah, bukan duduk di sebelah kanan. Nanti kalau duduk di sebelah kanan, Bapak di sebelah kiri, kan gitu. Tapi bahasa Inggrisnya sat down on the right hand of the majesty on. Iya, itu betul, on the right hand. Nah, tetapi bukan di sebelah, bukan beside. Nah, gitu. Kalau si Mel ini kalau menurut kamu Tuhan kamu ada 2 apa 1? Ya 1. Kan Esa di situ dikatakan. Esa itu bukan cuma 1 Bunda, malah lebih parah lagi satu-satunya dan tidak ada yang lain selain Dia. Betul, tunggal. Iya. Nah, jadi yang daging tadi siapa lagi? Nah, begini Bunda kalau mau lebih tahu mesti baca tuh kitab para nabi di Perjanjian Lama. Kalau mau tahu. Nah, ini saya debat sama Yudaisme waktu di Maroko 5 tahun. Ya. Nah, di dalam contohnya begini Bunda. Contohnya begini Handi Selebes. Misalnya saya buang kitab Injil itu, saya sobek, saya simpen, saya nggak baca. Itu cukup di Perjanjian Lama bahwa Yehova akan bangkit dari atas debu. Yehova akan menjadi penebus. Yehova akan ditikam seperti menikam anak tunggal. Nah, ini masalahnya di situ. Yehova itu nama ilahnya Israel, Bunda. Kalau di Islam itu kan namanya Allah, proper name-nya. Kalau di bangsa Yahudi namanya Yehova atau Yotevave, tetapi itu tidak bisa disebut sembarangan, sehingga orang Yahudi menyebutnya Adonai atau Hashem, yaitu sang nama. Begitu. Tapi ketif kere menjadi Yotevave. Tapi orang Aslinya Yahudi, itu.
kalau orang Yahudi dia menyembahnya. Oke, coba ini edukasi dulu nih sebentar nih Pak. Siapa sih? Mama Johan. Mama Johan, selamat sore. Iya. Selamat sore. Oke. Mama Johan, menurut Anda Mama Johan, Yesus, Iya. Bapa, Roh Kudus itu satu atau tiga? Sama Satu. atau beda? Satu, sama. Sama. Oke, boleh nggak Bapak disebut? Oh, Bapak adalah Yesus, boleh nggak? Aduh, jangan yang Bolehkah itu saya lagi, menerangkan? Bolehkah saya kasih pencerahan Boleh. tentang Boleh banget. Allah ini? Boleh. Iya. Monggo. Kalau dari kami seorang Kristiani, Nasrani, dalam pengajaran kami, Allah, Bapa, Anak Udah banyak kali. itu ya. adalah satu. Allah adalah Firman. Firman menjadi manusia. Bukan Manusia Allah Bapa menjadi Anak, roh. Bu. Bukan Allah Bapa Anak, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salah itu, Iya. ya. Nah, lanjut. Allah menjadi manusia supaya kita bisa mengenal Dia, karena tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Jadi Dia mengambil rupa menjadi seorang manusia. Nah, manusia Dia mati tersalib Gimana, untuk menebus saya nggak- bagi kami yang percaya. Gimana tadi ngomongnya? Pun selesaiin dulu, Iya. Bun. Nah, Dia menjadi manusia supaya manusia tuh mengenal Tuhan gitu maksudnya. Iya, karena tidak ada untuk mengajarkan firman-Nya. Karena nggak ada satu manusia pun yang bisa melihat Allah. Enggak, tunggu. Ya, yang tidak. Bunda agak koreksi sedikit. Iya, Tadi kamu bilang bahwa Tuhan itu menjadikan manusia karena tidak ada satu manusia pun mengajarkan firman-Nya. Tidak ada kita manusia yang bisa langsung bertemu, langsung berpapasan dengan Allah. Karena Allah itu sangat suci. Jadi Allah itu Ya, mengambil kalau itu memang betul, wujud kenapa manusia. Kalau dia sudah berfirman bahwa tidak ada manusia bisa melihat dia, kenapa dia menjadikan manusia untuk dilihat? Supaya bisa Bunda, agar manusia bisa Bunda menerima ajarannya itu. Jatuhnya jadi kayak apa artinya dia seorang Tuhan yang nggak bisa dilihat hambanya. Pada akhirnya dia juga membodohkan dirinya untuk menjadi manusia supaya bisa dikenal gitu. Jatuhnya begitu dengan jadinya. Sebenarnya tidak Bunda, karena begitu besar kasih Allah Bunda, karena begitu besar kasih Allah akan umatnya. Ini konteksnya di luar dari kasihnya. Sekarang kita ini agak Bunda agak kurang paham gitu dengan kejadian ini gitu. Maksudnya dia tidak mau karena dia maha suci, karena dia tidak dapat dilihat oleh hambanya, tidak bisa dilihat oleh manusia. Kalau dia sudah mengeluarkan kalimat itu, kenapa dia harus menjadikan dia manusia lagi untuk dilihat? Artinya dia nggak tepat, berarti dia mengingkarkan janjinya dong, mengingkarkan kata kalimatnya dong. Jatuhnya dia mengingkarkan kalimatnya gini. Kalau misalnya dia sebagai Tuhan, dia sudah mengatakan bahwa aku tidak akan bisa dilihat oleh manusia karena aku suci. Lalu dia menjadikan manusia untuk supaya bisa dilihat. Artinya dia ingkar janji dong sama firman-Nya. Jatuhnya begitu dong jatuhnya. Coba kita pikir secara logika. Oke, Mama Johan. Iya. Kalau Mama Johan tadi jelasin, memang betul. Tetapi nggak begitu cara menjelaskannya. Itu kan penjelasan di gereja seperti itu. Pendeta-pendeta ngomongnya sesimpel itu. Sebenarnya nggak begitu. Sekarang coba Mama Johan baca Keluaran 33 ayat 11. Coba baca. Ini teman-teman muslim buka Bro Handi ya. Keluaran 33 ayat 11. Coba. Buka aja yang versi LAI. Kamu baca kata Tuhan di situ diganti dengan kata Yahweh atau Adonai. Tapi lebih bagus baca aja Yahweh biar jelas. Coba dibaca. Bukan Tuhan nggak bisa dilihat, itu salah besar. Nanti saya jelasin grammarnya. Maaf ya, ini yang ngomong Muslim kah? Saya Samuel Siahaan, Kristen dari Oneness Pentecostal. Kristen. Oh. Ibu bisa lihat di YouTube saya Samuel Siahaan, gitu ya. Nah, coba buka Keluaran 33 ayat 11. Ya, silakan. Ya, Mama Johan juga dibuka ya. Gue sambil nanya dulu. Yun, ngapain lu di sini? Seperti biasa, memantau apa yang bisa dipantau. Gue mau nanya ini, Bre. Si foto Sofia tuh dari lu? Itu fotonya? Iya, itu di profile gue. Tapi gue pakai akun email ini. Email saha? Apa Bidi. tadi?
Kejadian 33 nomor 11. Oh, itu beneran dari lu ya? Udah bisa dapet aja lu mukanya Sofiatul. Buset dah. Kejadian 33 Nomor 11. ayat 11. Keluaran 33 nomor 11. Keluaran. Samuel siahaan ya. Gue pantau ke sana deh. Oh. Keluaran mukanya. 33 Nomor ayat 11, silakan. Ayat, Ya, ayat ya. 11 ya. Ya, ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Sudah, host. Sudah, Imam. Fediver Yehova El Mose Fediver. Iya, suara saya dengar nggak sekarang? Iya, ya. Dengar. Oke, dan Yehova berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Nah, kata muka di situ pakai kata panim, jadi wajah. Ya, memang wajah ya. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Di situ Yehova itu sudah sering berhadapan dengan Musa, bahkan ketemu Miriam dan Harun. Begitu. Nah, tapi kalau kamu baca semua dari Keluaran 32, waktu Musa menerima 10 perintah Elohim atau 2 loh batu itu, pas dia turun, nggak taunya orang Israel sudah buat patung lembu emas. Bahkan Harun ikut campur tangan dalam pembuatan patung itu. Nah, Yehova marah besar sama bangsa Israel, cemburu besar. Nah, disitulah dihancurkan oleh Musa 2 loh batu itu. Semenjak itu Yehova hendak memusnahkan 11 suku Israel, hanya disisakan suku Lewi. Kalau dibaca ya teman-teman ya. Nah, tetapi Musa merayu Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, ya sudah, kamu pimpin terus bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan yang sekarang adalah Palestina itu. Nah, tapi Tuhan bilang begini, tetapi aku sudah tidak lagi memimpin kamu di depan dengan tiang awan dan tiang api. Namun aku akan mengutus malaikatku untuk berjalan di depanmu. Nah, semenjak itu Tuhan sudah tidak menampakkan wajahnya lagi kepada bangsa Israel, hanya kepada nabi-nabinya saja. Nah, singkat cerita, mulai dari generasi itu orang Israel selalu berdoa di dalam doanya, Tuhan kiranya engkau menunjukkan lagi wajahmu, mengarahkan wajahmu. Terus mengatakan seperti itu. Sampai pada akhirnya, oke, sebentar. Jadi pada waktu Tuhan marah sama bangsa Israel, Musa ingin Tuhan menunjukkan wajahnya. Tetapi Tuhan berkata begini, tidak ada orang yang dapat memandang wajahku dapat hidup. Nah, itu karena Tuhan sudah marah. Gitu ya. Nah, terus semenjak itu Tuhan menyembunyikan wajahnya. Sampai akhirnya Tuhan menjawab permintaan bangsa Israel supaya dia menampakkan wajahnya lagi. Nah, sekarang dibaca Yeskiel 39 ayat 29, coba. Jadi kalau baca Alkitab mesti dibaca semua. Kalau belum baca jangan ngajar mendingan, gitu. Atau mengajar yang sudah dia tahu saja, gitu. Halo, coba buka siang. Yeskiel. Ya, selamat siang. Buka Yeskiel 39 ayat 29. Catatan kaki tritunggal atau trimodal nih? Kalau saya tritunggal 1 kotak isi 3. Saya isi 5. Ayam KFC. Apa lagi itu? Ini catatan kaki ini. Ya, Protestan apa Katolik? Katolik saya. Tritunggal ya? Iyalah. Oke, buka Yeskiel 39 ayat 29. Yo, Mama Johan. Yeskiel 39 ayat 29. 39 ayat 39. Terima kasih buat teman-teman muslim yang sudah memberikan ruang ya. Ya, kasihan soalnya lu di band-band dari Tritunggal. Iya, pada ketakutan kan. Nah, Yeskiel 39 ayat 29. Ya, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jelas ya. Jadi ya akhirnya Elohim menjawab di zaman Nabi Yeskiel, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku kalau aku mencurahkan rohku.
Nah, seperti apa itu? Jangan ditafsir-tafsir. Kita baca Zakaria 12 ayat 10 coba. Jangan Zakaria ditafsir-tafsir. 12 ayat 10. Zakaria 12 ayat 10. Nah, ingat tadi kata mencurahkan rohku, betul? Sekarang baca Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Oke, itu tadi bacanya ada yang salah ya. Memandang kepada Dia tuh salah. Memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Ku di situ adalah siapa? Yehova Bapa itu sendiri. Ya. Nah, namun dirubah oleh LAI jadi Dia, supaya menggiring pikiran para pembaca bahwa yang ditikam itu bukan Bapa, tetapi Dia, anak itu. Nah, tetapi di Zakaria 12 ayat 10 dikatakan, Bang aja kamu ini Nel. kenapa? Kenapa, Pak? Ya, sekarang coba teman-teman Muslim lihat teks aslinya. Saya bohong apa enggak? Halo. Ya. Coba teman-teman Muslim sebagai penengah coba lihat di situ teks aslinya. Memandang kepada siapa di situ? Coba lihat di teks Inggrisnya, memandang kepada siapa? Saya nggak berbohong. Coba lihat di situ. Jadi begini, Bu. Jadi aku akan mencurahkan roh ketika Dia disalib. Dia akan menyatakan wajahnya ketika Dia disalib. Seperti menyalibkan anak tunggal. Oh. Saya turunkan nada suara saja. Tujuan daripada Yesus mati disalib adalah untuk menghapuskan dosa akibat. Jadi kalau teman-teman melihat Yesus disalib, itu sama saja kamu melihat wajah Elohim itu sendiri yang dulu telah diduakan oleh bangsa Israel. Gitu. Jelas ya? Saya rasa sih sudah cukup itu penjelasannya, Ibu Mama Jo ya. Iya. Iya, jadi begitulah Elohim kita. Dia begitu sangat mengasihi. Bahkan Dia menunjukkan wajahnya ketika orang-orang membunuh Dia. Coba bayangin. Tuh. Itu saja dari saya. Anggap saja semua yang saya katakan ini tidak benar. Tapi Ibu Mama Jo silakan cek sendiri ya. Karena kebenaran bukan dari saya, kebenaran dari Alkitab itu sendiri. Oke? Gak usah Ibu percaya sama saya. Gitu aja. Silakan teman-teman. Silakan Pak, catatan kaki. Iya. Bro Handi silakan lihat itu betul nggak di Zakaria 12 ayat 10 itu. Jangan-jangan saya bohong lagi. Di teks Inggrisnya aja semua menuliskan they will looking on me, bukan on him. Silakan bro catatan kaki. Ya, pertanyaan saya, kebenaran apakah yang kalian cari dari Alkitab? Silakan. Ini yang nanya siapa nih? Saya. Catatan kaki. Kebenaran itu ya dari yang dibaca, Pak. Tapi kalau yang dibaca itu ternyata sudah dirubah-rubah kan nggak benar jadinya. Kan begitu aja simpel. Maksudnya kebenaran yang dirubah-rubah maksudnya? Nah itu tadi Zakaria 12 ayat 10 salah satu contohnya. Saya kasih salah satu aja dulu, ada 200-an yang dirubah. Nah, jadi apa yang dirubah? Coba baca di situ. Nah, di LAI di situ dikatakan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Seharusnya memandang kepadaku. Nah, sekarang LAI sudah berubah, tinggal tunggu cetakannya. Kok memandang kepadaku maksudnya gimana sih? Teks aslinya di situ memandang kepadaku atau LAI. Coba dilihat di teks asli, bandingkan dengan LAI. Jangan-jangan saya bohong lagi. Teks asli Ibraninya lihat. Yang tertulis di Alkitab itu ya benar sudah.
nggak ada lagi kesalahannya. Alkitab mana? Belum ada satupun yang membatalkan tulisan Alkitab sekarang ini. Alkitab mana? Versi mana? Alkitab kami lah. Oke, di situ pakai kata dia, memandang kepada dia. Kok di bahasa Inggris semuanya pakai ku, di bahasa Ibrani pakai ku? Udah, biar aja bahasa Inggris. Siapa yang itu. benar? Itu. Kok begitu? Nggak boleh begitu. Samuel ini nggak ngerti itu orang-orang Tritunggal Indonesia. Mereka tuh beriman Yesusnya itu lahir di Jakarta, makanya bahasa Indonesia yang benar daripada bahasa Ibrani gitu loh. Repot kalau begitu. Susah. Karena begini kan belum tentu juga yang kau omongkan benar juga kan. Ya kan Jadi saya yang bilang kami mungkin lihat, saya bohong. Kebenaran yang ada. Lo kan saya Bukan mungkin, bilang. memang sudah pasti. Sudah pasti bohong saya. Ya. Ya kalau gue udah pasti bohong, mending gue serahkan ke Bro Triun aja deh. Gue mendingan ngopi aja makan kue tiaw nih bro. Jadi lu ngopi atau makan kue tiaw? Repot kalau udah begini. Mau gimana lagi? Iya, berarti dia nggak percaya Yohanes 14 nomor 9 Samuel. Yohanes 14 nomor 9 percaya nggak? Yohanes 14 nomor 9. Barang siapa yang telah melihat aku maka telah melihat Bapa. Percaya nggak itu? Percaya banget, 100%. Percaya banget. Nah kalau gitu nggak ada Tritunggal. Bapa itu ya Yesus itu sendiri. Kenapa nggak ada? Adalah. Ya sudah, terserah dia aja lah. Kalau gue nggak mau maksa, yang penting gue bisa makan dulu nih. Enggak, Iya nggak? saya tidak bilang kamu memaksa juga, nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting NKRI harga mati ya kan?